Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membacakan materi kami, yaitu mengenai pandangan sehat sakit menurut dunia barat. Pengertian sehat sakit dan perilaku. Sehat merupakan suatu keadaan yang dinamis di mana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan internal, psikologis, intelektual, spiritual, dan penyakit, dan eksternal lingkungan, fisik, sosial, dan ekonomi dalam mempertahankan kesehatannya. Sedangkan sakit merupakan suatu keadaan di mana seseorang merasa kesehatannya terganggu. Perilaku dari aspek biologis. Perilaku adalah satu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai bentengan kegiatan yang sangat luas. Sepanjang kegiatan yang dilakukan manusia tersebut, antara lain berjalan, berbicara, menulis, bekerja, membaca, berpikir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pandangan sehat sakit menurut dunia barat. Sehat menurut dunia barat merupakan sebagai suatu keadaan sempurna, baik jasmani, rohani, maupun kesejahteraan sosial seseorang. Dan pengertian sakit menurut dunia barat adalah sebagai suatu keadaan badan yang kurang menyenangkan, bahkan dirasakan sebagai siksaan sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti halnya orang yang sehat. Di negara-negara maju terdapat unsur-unsur kebudayaan yang dapat menunjang tingginya status kesehatan masyarakat seperti pendidikan yang optimal, keadaan sosial ekonomi yang tinggi, dan kesejahteraan lingkungan yang baik. Unsur-unsur tersebut antara lain, yang pertama, ketidaktahuan, yang kedua, pendidikan yang minim sehingga sulit menerima informasi dan teknologi baru. Melihat luasnya masalah kesehatan yang dihadapi, maka sebagai petugas kesehatan harus mempelajari ilmu-ilmu lain yang terkait dengan kesehatan, sehingga pelayanan yang diberikan memberikan hasil yang optimal. Adapun ilmu-ilmu lain yang ada kaitannya dengan kesehatan dan ke masyarakat, yaitu seperti ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, perilaku, dan lain-lain. Ada dua hal pandangan di dunia ini, masalah kesehatan secara umum, yaitu yang pertama, barat selalu menjadi simbol dari sudut pandang materi ataupun pendekatan empiris. Yang kedua, sedangkan timur menjadi simbol dari sudut pandang dan materi atau pendekatan spiritual. Pada awal peradaban dimulai, semua kejadian dikaitkan dengan fenomena spiritual dan dikaitkan dengan dewa-dewa. Ini pun terjadi di masa Yunani kuno. Yunani kuno ini tempat lahirnya kedokteran barat yang dikenal saat ini. Mereka mempercayai adanya dewi yang merawat dan menyembuhkan penyakit. Hippocrates sebagai bapak kedokteran, Hippocrates banyak membuat tulisan yang turun-temurun diajarkan kepada dokter-dokter setelahnya. Intinya, kedokteran ala Hippocrates adalah kepercayaan bahwa penyakit tidak disebabkan oleh iblis atau kekuatan-kekuatan supranatural yang lain, tetapi merupakan fenomena alam yang dapat dipelajari secara ilmiah dan dapat dipengaruhi oleh prosedur terapeutik dan juga oleh pengaturan hidup seorang yang sangat bijaksana. Baiklah, saya akan mengulangi pembacaan materi, yaitu tentang perilaku sehat sakit masyarakat. Dalam antropologi kesehatan terdapat 3 pandangan mengenai sakit, yaitu yang pertama disease. Disease merupakan pandangan sakit menurut para ahli medis modern yang melihat penyakit sebagai gangguan pada tubuh manusia yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya fungsi anggota tubuh tersebut. Hal ini dilihat berdasarkan diagnosa dan pemeriksaan secara klinis atau medis. Yang kedua, illness. Illness merupakan pandangan sakit dalam perspektif kultural, di mana orang dikatakan sakit apabila ia tidak dapat menjalankan fungsi dan peran sosialnya. Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, pendiagnosaan sakit dilakukan oleh diri individu itu sendiri berdasarkan apa yang dirasakan, pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu sickness. Sickness merupakan pandangan sakit menurut pandangan masyarakat, di mana individu tidak dapat melakukan fungsi dan peran sosialnya dan melihat sakit dalam perspektif kultural. Perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit,
agar memperoleh kesembuhan. Sedangkan perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri. Yang keempat yaitu sistem medis barat. Yang pertama, penyakit dan sakit. Rendahnya utilisasi atau penggunaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya, seringkali kesehatan atau penyebab dilemparkan kepada faktor jarak antara fasilitas tersebut dengan masyarakat yang terlalu jauh, baik jarak secara fisik maupun secara sosial, tarif yang tinggi, pelayanan yang tidak memuaskan, dan sebagainya. Ada perbedaan persepsi yang berkisar antara penyakit disease dengan illness. Penyakit disease adalah suatu bentuk reaksi biologis terhadap suatu organisme, benda asing, atau luka. Sedangkan sakit adalah penilaian seorang terhadap penyakit sehubungan dengan pengalaman yang langsung dialaminya. Hal ini merupakan fenomena subjektif yang ditandai dengan perasaan tidak enak atau feeling. Yang kedua, rumah sakit dalam pandangan perilaku. Rumah sakit adalah suatu organisasi melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, keperawatan yang berkesinambungan, diagnosa, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Yang kelima, perbedaan sehat sakit antara konsep budaya Barat dengan budaya Timur. Kebudayaan Barat adalah kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara memahami ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Sedangkan kebudayaan Timur adalah kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan mental. Sedangkan jika disimpulkan ilustrasi perbedaan antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur, ada beberapa item. Yang pertama yaitu opini atau pendapat. Orang Timur cenderung berbelit dalam hal berargumen. Terkadang harus berputar-putar dulu untuk mengatakan sesuatu, padahal maksud atau tujuannya tidak serumit yang dimaksud. Yang kedua, waktu. Orang Timur terkenal kurang menghargai waktu, kalau ada janji kadang tidak tepat waktu. Yang ketiga, gaya hidup. Orang Timur khususnya Indonesia sangat senang kalau tetap dekat sama keluarga. Maka berbeda dengan orang Barat, mereka cenderung individualis. Yang keempat, hubungan. Karena orang Timur sangat bersosialisasi atau menjalin hubungan lebih kompak, menjadi situs jaring atau Friendster lebih banyak diminati oleh orang Timur, khususnya Indonesia. Dengan orang Barat, mereka lebih individualis atau sangat jarang menjalin hubungan dengan orang lain. Yang keenam yaitu kesehatan model Barat. Pada bidang kesehatan terdapat dua model utama, yaitu model Barat dan model Timur. Model Barat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu biomedis atau sering disebut model medis, model psikiatris, dan model psikometris. Model Timur bersifat holistik. Pertama, model biomedis adalah pengobatan tradisional, model yang jauh dari pengobatan tradisional Yunani. Perkembangan ilmu biologi yang pesat dengan ditemukannya virus dan bakteri sebagai sumber penyakit penyebab model biomedis berkembang. Dalam model biomedis, penyakit dan kesehatan semata-mata dihubungkan dengan tubuh saja. Yang kedua, model psikiatris. Model psikiatris sebenarnya masih berkaitan dengan model biomedis. Model ini masih mendasarkan diri pada pencarian bukti-bukti fisik dari suatu penyakit dengan penggunaan treatment secara fisik, seperti obat-obatan dan pembedaan untuk mengoreksi abnormalitas. Yang ketiga, model psikomatis. Model psikomatis merupakan model yang muncul kemudian karena adanya ketidakpuasan terhadap model biomedis. Model ini muncul setelah jurang antara aspek biologis dan psikologis terjembatani lewat karya Sigmund Freud tentang ketidaksadaran. Menurut model psikomatik, penyakit berkembang melalui saling keterkaitan yang berkesinambungan antara faktor fisik dengan faktor mental, yang saling memperkuat satu sama lain
melalui jaringan yang kompleks. Penyebab penyakit diasumsikan terjadi melalui cara yang sama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.